Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Kembali jumpa dengan saya, Sri Handayani, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 13 Depok. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah karya sastra yang termasuk karya sastra baru, yaitu cerita pendek atau lebih dikenal dengan cerpen. Kita tahu cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa, termasuk ke dalam prosa baru. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca, kemudian mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Yang ketiga, menganalisis unsur pembangun cerita pendek dalam buku cerita pendek. Dan keempat adalah mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun karya sastra. Kita bahas sekilas tentang pengertian dari cerpen itu sendiri. Menurut KBBI, cerita pendek adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan cerita pada satu tokoh dalam satu situasi. Sebagai suatu karya sastra, cerpen diciptakan untuk tujuan penghiburan atau saran rekreasi. Namun, secara terselubung, cerpen juga bisa menjadi sarana edukasi. Di balik kisah tokoh yang menarik, di dalam sebuah cerpen juga tersirat nilai-nilai yang berharga. Dalam cerpen ada struktur-struktur pembangunan karya sastra. Yang pertama adalah abstrak, yang merupakan ringkasan isi cerita yang akan dikembangkan menjadi cerita. Ini bersifat opsional, artinya boleh ada atau tidak. Yang kedua adalah orientasi, merupakan bagian awal atau pertama dalam cerita yang berisi pengenalan mengenai tokoh, karakter, latar waktu, serta latar suasana. Dan yang ketiga, komplikasi, merupakan urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat. Bagian ini ditandai dengan munculnya masalah atau penyebab konflik, kemudian masalah tersebut makin serius dan mencapai puncak konflik atau yang disebut dengan klimaks. Bagian atau urutan ketiga dari sebuah cerpen adalah keempat, maksudnya adalah resolusi, yaitu merupakan bagian akhir cerita atau penyelesaian masalah yang ditandai dengan ditemukannya solusi atas sebuah masalah atau konflik yang sedang terjadi. Kemudian ditutup dengan koda atau merupakan bagian penutup yang berisi pernyataan pengarang mengenai nilai-nilai yang ada dalam novel. Ini juga bersifat opsional ya, boleh ada atau tidak. Anak-anakku sekalian, unsur pembangun cerpen adalah ada yang berasal dari dalam dan ada yang berasal dari luar. Untuk dari dalam itu terkenal dengan atau dinamakan unsur intrinsik, yaitu unsur pembangun cerpen atau unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Artinya, kita bisa menemukan unsur intrinsik itu setelah membaca cerita pendek tersebut atau cerita tersebut. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra atau novel atau cerpen yang telah dibuat oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan, yaitu suatu watak atau karakter kepada para tiap-tiap pelaku dalam cerita. Tokoh ialah pelaku dalam cerita. Nah, kalau penokohan itu bisa diketahui dari satu, uraian langsung pengarang, artinya pengarang langsung memberikan uraian tentang tokoh tersebut. Atau bisa juga yang kedua melalui dialog antar tokoh. Dan yang ketiga bisa diketahui dari tingkah laku atau pikiran dari tokoh. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur adalah suatu rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk jalan cerita. Alur biasa disebut juga dengan plot.
Alur dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian, unsur intrinsik yang keempat adalah gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah alat utama penulis dalam menjelaskan, menggambarkan, dan menghidupkan cerita. Jenis-jenis gaya bahasa itu antara lain: 1. Personifikasi. Apa itu gaya bahasa personifikasi? Gaya bahasa personifikasi adalah suatu gaya bahasa yang mendeskripsikan macam-macam benda mati dengan cara memberikan berbagai macam sifat-sifat seperti manusia. Jadi penggambaran singkatnya adalah seolah-olah benda mati yang bisa bernyawa atau hidup seperti makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah simile atau perumpamaan. Majas atau gaya bahasa simile merupakan gaya bahasa yang mendeskripsikan sesuatu dengan pengibaratan atau juga perumpamaan. Misalnya laksana, seperti, bagaikan, dan sebagainya. Kemudian yang sering juga digunakan dalam majas atau gaya bahasa dalam cerpen adalah hiperbola. Hiperbola merupakan suatu gaya bahasa yang mendeskripsikan sesuatu dengan secara berlebihan dengan tujuan untuk memberikan efek yang berlebihan atau berlebih-lebihan ya katanya sekarang. Kemudian selanjutnya adalah latar. Latar disebut juga dengan setting. Setting ialah penggambaran terjadinya suatu peristiwa atau peristiwa dalam sebuah cerita yang meliputi latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat itu menunjukkan tempat, misalnya di sekolah, di rumah, di kantor, dan sebagainya. Kemudian latar waktu jelas ya, bisa menunjukkan waktu, bisa kemarin, hari ini, besok pagi, tahun depan, apa yang kemarin, dan sebagainya. Juga adanya latar suasana. Latar suasana bisa meliputi suasana yang haru, sedih, mencekam, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah sudut pandang atau biasa dengan point of view, adalah suatu penempatan diri pengarang atau penulis dan juga cara yang dipakai itu dalam melihat berbagai macam peristiwa atau kejadian dalam cerita yang dipaparkannya kepada tiap-tiap pembaca. Nah, sudut pandang biasanya berhubungan dengan kata ganti. Ada sudut pandang orang pertama, pelaku utama, menggunakan kata gantinya aku, saya, kami, atau bisa menceritakan diri sendiri. Kalau yang beraku berarti katakan tunggal ya, orang pertama tunggal dengan menggunakan kata aku. Kemudian kata ganti orang pertama sebagai pengamat, bisa menggunakan kata ganti aku, saya, kami, dan menceritakan tingkah laku dari tokoh lain. Jadi seolah-olah pengarang atau tokoh bisa mengetahui jalan cerita, mengetahui sifat, mengetahui tingkah laku, keadaan, kejadian yang akan terjadi pada orang lain. Kemudian kata ganti orang ketiga serba tahu. Nah, kata ganti orang ketiga serba tahu, misalnya ia, dia, mereka, dan menyebutkan nama untuk melaporkan semua aspek dari suatu kisah. Jadi pengarang di sini seolah-olah serba tahu apa yang akan terjadi dan apa yang dikisahkan dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat adalah orang ketiga terarah. Bisa menggunakan kata ganti ia, dia, mereka, dan bisa juga menggunakan nama seseorang. Tapi riwayatnya tidak melaporkan semua aspek, hanya terpusat pada satu karakter dalam tokoh cerita. Bedanya kalau serba tahu ini melaporkan semua aspek dari suatu kisah. Kalau kata ganti orang ketiga terarah hanya terpusat pada satu karakter dalam cerita tersebut. Dan yang ketujuh dari unsur intrinsik adalah amanat, yaitu sebuah pesan kebaikan yang disampaikan dari pengarang dalam ceritanya kepada pembaca tentu saja. Nah, amanat ini bisa bersifat tersurat dan bisa bersifat tersirat. Kalau tersirat berarti pembaca harus menyimpulkan sendiri apa
pesan kebaikan atau amanat yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita tersebut. Kalau amanatnya bersifat tersurat, berarti secara jelas, gamblang dituliskan di situ apa pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam ceritanya. Nah, ini ada beberapa contoh orang kata ganti tadi, tentang kata ganti. Ada orang pertama, pengarang terlibat secara langsung dalam menyajikan kisahnya dan bukan sebagai tokoh utama atau tokoh pelaku. Jadi orang pertama mengisahkan dirinya sendiri. Nah, di sini tokoh aku mengisahkan kita hidupnya sendiri. Ini bisa kita jumpai pada novel yang novel yang berjudul Pada Sebuah Kapal karya N. Hadini. Di sini menggunakan kata ganti aku. Kemudian ada yang kedua, orang pertama sebagai pengamat. Ini tadi. Jadi dia hanya menyampaikan kisah yang melibatkan dirinya, bukan sebagai tokoh utama, melainkan hanya berperan sebagai pengamat langsung. Jadi orang pertama mengisahkan tokoh lain. Nah, di sini yang diceritakan adalah tokoh Sersan Husni oleh pengarang ya. Kemudian yang orang ketiga terarah. Ini orang tiga kerap, pengarang tidak melaporkan semua aspek tetapi memusatkan perhatian pada satu karakter yang berhubungan dengan cerita. Nah, di sini pengisah memusatkan perhatian pada Suwarni. Ini bisa kita jumpai pada novel yang berjudul Lonceng Berbunyi karya Subarjo. Nah, di sini menceritakan kisah tentang Suwarni, hanya satu fokus yaitu tentang Suwarni saja. Nah, ini yang pengarang sebagai serba tahu tadi, orang ketiga yang serba tahu tadi melaporkan semua aspek, semua kisah dalam cerita tersebut, termasuk semua karakternya, ruang apa saja yang menarik perhatian dan sebagainya. Misalnya di sini ada contoh dari cerpen dari novel berjudul Radio Masyarakat oleh Rosian Anwar ya. Tokohnya yaitu ia sang dokter mengetahui segala hal tentang pasien yang bernama Us, mulai dari dahulu kapan sampai sekarang dan sebagainya. Ini diketahui semua oleh sang tokoh. Ini adalah contoh-contoh dari penggunaan kata ganti tadi. Kemudian, nah yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur pembangun karya sastra yang berasal dari luar cerita. Perlu diketahui, meskipun unsur ekstrinsik itu berasal dari luar cerita, tapi keberadaannya sangat amat berpengaruh terhadap hasil karya sastra. Unsur intrinsik itu bisa meliputi satu, sejarah atau biografi pengarang. Umumnya sejarah atau biografi penulis sangat berpengaruh pada jalan cerita atau alur cerita yang terdapat dalam novel. Jadi latar belakang pengarangnya misalnya dari latar belakang pendidikannya, sukunya, agamanya, dan sebagainya. Ini akan sangat-sangat berpengaruh pada hasil cerita yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dalam cerita. Nilai apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Nah, ini adalah termasuk ke dalam unsur intrinsik, berasal dari luar karya sastra. Meliputi nilai moral, misalnya itu sifat atau hal yang berkaitan dengan akhlak terpuji atau kepribadian seseorang. Bisa juga ada nilai sosial, yaitu sifat atau hal yang berkaitan dengan norma atau aturan atau ketentuan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nilai budaya, yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Yang keempat, nilai pendidikan, yaitu suatu yang berkaitan dengan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah nilai estetika, yaitu suatu hal yang berkaitan dengan seni serta keindahan dalam sebuah karya sastra. Oke, Bu Yani kira sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Bu Yani tutup dengan pantun pada kesempatan kali ini. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam lalu dicancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.